Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali secara virtual pada hari ini, hari Minggu 29 Agustus 2021. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kita boleh bertemu kembali sekalipun di dalam ibadah online, tetapi kiranya itu tidak menghilangkan sukacita dan ucapan syukur kita kepada Allah. Hari ini juga kita peringati bersama hari jadi gereja kita yang ke-33 tahun. Kita bersyukur karena selama 33 tahun Allah menyertai kita, memelihara kita hingga sampai saat ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan di dalam Mazmur 95 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari dengan segenap hati kita memuji Dia dan bersorak-sorai bagi Tuhan, Raja Maha Besar. Bersatu hari dalam doa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang berkuasa atas segala yang ada di langit yang ada di bumi, Allah yang memelihara dan berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini, dan kami saat ini juga memperingati 33 tahun gereja kami berdiri. Kami meyakini dan percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena harta yang kami miliki, bukan karena jabatan ataupun apapun yang saat ini kami miliki di dunia ini. Tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Allah, apabila saat ini ketika kami datang kepada Engkau,
Engkau mendapati kami melakukan dosa dan cela yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kiranya Engkau Allah yang Maha Kudus berkenan untuk menyingkapkan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami memohon kepada Engkau Allah yang Maha Kasih dan penuh dengan belas kasihan untuk mengampuni setiap salah dan dosa kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah di rumah kami masing-masing, kami tetap bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan keluarga kami, di dalam kami memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, dan Tuhan yang menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan, kita akan tetap meninggikan Tuhan. Mari dengan penuh percaya, kita menyatakan bahwa Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Bersama-sama kita akan memujikan dengan sepenuh hati, pujian Hatiku Percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Dan anak Nathan akan membantu membacakannya. Yesaya 26 ayat 7 sampai 16.
Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pendeta Ayam Raharjo. Dan saat ini kita akan mendengarkan pujian istimewa yang dibawakan oleh Saudara Ino bersama dengan tim musik. Kepada Saudara Ino dan tim musik dipersilakan.
Terima kasih atas pujian istimewa yang telah dibawakan oleh Saudara Ino. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca bacaan silih berganti dalam buku nyanyian pujian nomor 36. Saya akan memimpin bacaan silih berganti ini. Bacaan silih berganti nomor 36. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ayam Raharjo. Sebelum itu kita akan bersama-sama menaikkan nyanyian dengan sayapmu.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sungguh bersyukur karena ini adalah merupakan hari istimewa bagi gereja kita, di mana hari ini tanggal 29 Agustus kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-33 tahun. Sebuah perjalanan panjang telah kita lewati bersama dalam suka dan duka. Ibarat sebuah kapal, kita tak luput dari hantaman ombak dan gelombang laut. Tetapi puji Tuhan, Sang Nahkoda Agung kita, yaitu Yesus Kristus, Kepala Gereja, senantiasa bersama gerejanya sehingga masih tetap berlayar sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Dia, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dialah yang telah memimpin dan menuntun gerejanya sampai dengan saat ini dan bahkan untuk seterusnya. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam jerih lelah kita bersama-sama selalu ada campur tangan Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu ketika gereja dihantam dengan badai yang besar sekalipun. Hal ini patut mendasari syukur kita di hari ini. Selain mengucap syukur, kita juga patut menyatakan komitmen iman kita bahwa kita akan terus mengambil bagian dalam membesarkan gereja Tuhan dengan tujuan supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, umat Allah yaitu Yehuda juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan meyakini bahwa tuntunan Tuhan akan terus berlangsung bagi mereka, sambil berkomitmen untuk memuliakan Tuhan lewat karya-karya yang nyata. Nah, di dalam Yesaya yang sudah dibacakan pada pagi hari ini, Nabi Yesaya memberikan penekanan pada dua hal mendasar dalam mengucap syukur. Yang pertama yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi atau setiap pelayanan yang kita kerjakan tidak pernah terlepas dari karya Tuhan, tidak pernah terlepas dari karya Allah. Saudara sekalian, di dalam bagian yang pertama ditekankan oleh Nabi Yesaya, yakni tentang ungkapan pujian kepada Tuhan. Nah, pujian tersebut didasarkan kepada bahwa Tuhan Allah lah yang membuat hidup berjalan dengan baik bagi mereka yang mentaatinya. Ayat yang ke-7. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa karena Tuhan Allah lah yang telah memberikan kesejahteraan terhadap segala sesuatu yang umat kerjakan. Ayat 12. Dan di ayat yang ke-15 juga dikatakan karena Tuhan Allah lah yang membuat umatnya itu bertumbuh. Itu yang menjadi dasar mengapa kita patut mengucap syukur. Jadi penghayatan ini begitu kuat dibangun di dalam diri Nabi dan juga itu disampaikan kepada umat Yehuda. Bagaimana supaya seluruh umat Allah dan kita menyadari bahwa semua karena Tuhan yang telah campur tangan, yang telah memberikan pertolongan, dan yang sudah memimpin setiap apapun
yang kita lakukan dan di dalam segala sesuatu yang terjadi tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Yang kedua, respon kita atas karya Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Nabi Yesaya mengajak kepada kita supaya senantiasa merindukan dan memuliakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita dan tetap menaruh harap akan karya Tuhan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Nabi dan umat Yehuda sangat merindukan supaya orang lain juga bisa mengenal Allah yang disembah oleh orang-orang Yehuda. Itu dikatakan ayat yang ke-8. Nah, ketika Tuhan Allah itu hadir, maka dengan sendirinya hukum-hukum Allah itu juga akan ada dan berlaku. Dan tentu dampak dari hadirnya hukum Allah adalah untuk membaharui kehidupan orang fasik supaya hidup dengan benar menurut kehendak Tuhan Allah. Ayat yang ke-9. Dan meskipun umat Tuhan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak mengenal Allah sekalipun, tetapi harapan kepada Allah tidak pernah padam dari kehidupan umat Allah. Kita bisa perhatikan itu ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Allah, semua yang disampaikan Yesaya ini didasarkan pada bukti nyata, yakni sejarah panjang perjalanan kehidupan beriman umat Allah, yakni Yehuda pada waktu itu. Kepemimpinan Allah baik secara langsung maupun melalui para pemimpin yang dipilih begitu kuat dan nyata dirasakan oleh umat pada waktu itu. Kasih Allah yang kadang dikemas dengan pergumulan yang berat sekalipun, seperti ketika mereka harus dibuang dalam pembuangan di negeri asing, tetapi umat Allah tetap merasakan kehadiran dan campur tangan Allah bagi mereka. Bahkan ketika mereka menjauh dari Allah, Allah tetap merindukan mereka dan merangkul mereka kembali. Nah, ini menjadi kekuatan iman bagi Nabi dan umat Allah pada waktu itu. Nyanyian-nyanyian akan kehadiran Allah dahulu, kini, dan yang akan datang dikumandangkan oleh Nabi dan oleh umat sebagai wujud ungkapan iman mereka di tengah-tengah hidup yang penuh dengan penderitaan akibat dari pembuangan di negeri asing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Allah, gereja ini ditempatkan di tempat ini bukan karena kehendak atau karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Tuhan, karena kehendak Allah, karena kekuatan Allah. Keberadaan gereja ini juga menjadi bukti kehadiran Allah bagi kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan kehendak Allah di dalam hidup maupun di dalam pelayanan kita demi terwujudnya kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita mau merenungkan ke belakang, apa yang bisa kita lakukan di hari ini? Selain kita mengucap syukur atas kehadiran, mengucap syukur kepada Tuhan, kita juga perlu mengucap syukur oleh karena kehadiran para tokoh-tokoh sebelumnya yang telah digerakkan oleh Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja di tempat ini. Mereka telah berjuang, berjerih lelah, berkorban tanpa memperhitungkan upah. Mereka terus memberikan semua energi mereka untuk gereja ini. Kita patut berterima kasih, mengucap syukur kepada mereka. Dan
Kalau kita boleh mengingat akan setiap perjuangan jerih-lelah dari para tokoh-tokoh gereja ini, maka kita tentu harus melanjutkan perjuangan mereka yang sudah dilakukan mereka jauh-jauh sebelumnya bagi kita. Mereka yang telah meletakkan dasar bagi gereja ini. Kita harus terus berjuang dengan kekuatan dari Tuhan lewat karya Roh Kudus, supaya gereja Tuhan ini menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, di tahun ini, tahun 2021 ini, gereja hadir di tengah-tengah tantangan wabah pandemi COVID-19. Tentu oleh karena pertolongan Tuhan, gereja tidak akan kehilangan akal dalam berkarya dan dalam memberitakan kabar baik, sambil memiliki pengharapan bahwa Tuhan tetap menyertai gerejanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang kita butuhkan saat ini adalah kesehatian di dalam semangat, sehati sepikir, dan segerakan, satu gerakan dengan meyakini kehadiran karya Roh Kudus sepanjang masa, serta pemberian diri kita untuk dipimpin dan dipakai oleh Roh Kudus, maka pasti gereja akan tetap eksis dalam menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Nah, kiranya nyanyian semangat seperti yang dinyanyikan oleh umat Allah dan Nabi Yesaya akan terus menyemangati kita di dalam menata hari ini dan hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera Allah kiranya senantiasa menyertai kita sekalian. Kita tetap semangat terus menjalankan tugas kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini, supaya kita tetap bisa berkarya bagi Kristus demi kemuliaannya. Selamat bersuka cita, selamat berulang tahun gereja yang kita kasihi, Gereja Baptisan Gereja yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mengucap syukur untuk firman yang boleh kita dengar, kiranya apa yang kita dengar, apa yang saat ini sudah kita dapatkan, boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Dan mari saat ini kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian Lebih Dari Pemenang. Oleh
saudara atas kesetiaannya selama ibadah online pada hari ini. Mengucap syukur karena Tuhanlah yang memimpin kita di rumah kita masing-masing. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua yang ke-33 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memelihara setiap langkah kita. Dan Tuhan yang terus memberi pertumbuhan kepada kita masing-masing. Dan saat ini kita akan menutup di dalam doa berkat dan ucapan syukur kepada Pendeta Ayem. Saya persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang telah memulai pekerjaan dan Allah yang telah memimpin pekerjaan bagi gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Hari ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh memperingati ulang tahun gereja kami yang ke-33. Di tengah-tengah situasi yang sedang kurang menyenangkan ini, kami tetap bersyukur oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan atas gereja ini, sehingga sampai saat ini Engkau tetap memimpin dan memberkati gereja ini. Tuhan, bersyukur juga untuk para tokoh-tokoh gereja yang sudah rela dipakai Tuhan, berjuang tanpa mengenal lelah, mengorbankan segala sesuatunya sehingga berdirinya gereja di tempat ini. Bersyukur Tuhan karena perjuangan para pendahulu kami, dan kiranya Tuhan terus memberkati mereka yang saat ini masih ada bersama-sama dengan kami, dan kami kiranya juga terus dimampukan oleh Tuhan untuk diberikan kekuatan untuk tetap bisa berkarya bagi Tuhan melalui gereja ini. Tuhan pimpin sertai kami, berikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, agar kami boleh sehati sepikir membangun gereja Tuhan di tempat ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini agar tetap bisa dipakai oleh Tuhan meskipun di tengah-tengah situasi yang sedang tidak mudah, untuk boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami juga terus berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Engkau akan terus tolong bangsa kami yang saat ini sedang terus berjuang untuk bisa keluar dari pandemi ini. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, dengan PPKM, dengan pelaksanaan vaksinasi dan yang lain-lain, kami percaya Tuhan campur tangan dan Tuhan berkenan untuk memberkati sehingga usaha-usaha itu tidak akan sia-sia. Kami bersyukur karena saat ini kondisi yang ada di kota kami sudah semakin membaik. Bahkan sudah 50% lebih masyarakat kota Semarang sudah mendapatkan vaksinasi. Kami terus berdoa kiranya dalam waktu yang ke depan kondisi kota Semarang akan kembali dalam keadaan yang kondusif sehingga semua aktivitas bisa dijalankan. Namun demikian juga kiranya seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, yang akan boleh bersehati, sehati sepikir, satu tujuan, satu semangat perjuangan yang sama untuk boleh dipakai Tuhan mengembang tumbuhkan gereja Tuhan yang ada di tempat ini dengan rela untuk mengesampingkan ego kami, kepentingan kami, kesombongan kami, dan bila kami mau merendahkan hati satu dengan yang lain dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kami menempatkan diri kami sebagai hamba Tuhan yang rela untuk dipakai, yang rela untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati pimpin kehidupannya, berikan kesehatan, keselamatan, pemeliharaan, perlindungan, memberkati usaha dan pekerjaannya. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Dan kiranya seluruh jemaat Tuhan boleh terus merasakan kehadiran Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami akan mengakhirinya. Dan kami terus memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya senantiasa merasakan kasih karunia Tuhan, merasakan damai sejahtera Tuhan, merasakan pemeliharaan dan lawatan Tuhan dari hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan memohonkan berkat-Mu. Haleluya. Amin.